أنهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim Semoga dengan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya sambutan dari tuan rumah Bapak Haji Zaini. Waktu dan tempat kami persilakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Izin saat telah memotivasi lebih dari ratusan Mbak Vera standby kembali Mbak Vera. Berpengalaman 102,7 standby baru. membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian kayaknya punya antum lebih powerful dengan gayanya yang inspiring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ma. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk keluarga besar IKPM Tangerang Raya. Betul Pak. Nampak wali santri yang hebat. Kalau kata MC tadi semalam tak ada bintang, nampak bintang-bintangnya depan kami hari ini. Karena wallahi ketika seorang penyair pernah berkata Bapak Ibu, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajriya bima la tastahisu.
Kalimat ini sudah disampaikan kepada putra-putri Anda di bumi Gontor. Kami katakan ini 1 menit pertama. Nah, setiap kita punya mimpi. Kami katakan malam itu di Gontor Putri 1. Nah, kita punya mimpi. Kami katakan di Gontor Putra, my people, we have a dream. Kita punya mimpi. Baru saya bilang kayak gitu, sorotan mata santri langsung tertunduk. Saya temui satu anak putri yang duduk paling depan. Kenapa kau terdiam? Pak Epi Chandra, aku punya mimpi. Mahi matuki ukti, apa impianmu? Walaupun ibuku dan ayahku sudah tertidur lelap malam ini, tapi aku yakin impianku ini akan menembus ruang dan waktu. Ya Allah, sehatkan ibuku. Ya Allah, sehatkan ayahku. Ya Allah. Panjangkan umurnya, ya Allah. Kalimat itu terlontar dari putra-putri Anda yang lagi tenang menyelami samudra Darussalam. Anda setuju apa yang dikatakan Pak MC tadi? Kadang kita yang galau padahal anak kita biasa-biasa aja di sana. Kitanya sampai nggak bisa tidur pada anaknya lagi ngorok di Gunung Saudi. Saya tanya ibunya, kenapa Bu nggak bisa tidur? Ya Allah, Pak MC. Saya ingat wahai kamu dah. Jangan-jangan anak saya nggak bisa tidur, anaknya mati berat tidur, emaknya yang nggak bisa tidur. Kalau Anda mengatakan, kok Pak Happy tahu, itu yang dirasakan orang tua saya dulu, Ustaz. Saya nggak berani bicara depan Anda hari ini kalau saya tak pernah merasakan air di bumi Darussalam. Ketika Pak Dwi mengatakan 2 bulan yang lalu Pak Happy, lock tanggalnya 14 Juli, langsung dibenerin sama tim. Apapun tanggal 14 Juli, acara konferensi multilateral pagi ini bersama Wapres kalah sama acara Tangerang Raya hari ini. Aduh. Kita mulai, Pak. Ada tulisan menarik. Histori sebuah hati di bumi Gontor. Saya melihat puluhan sorotan mata hari ini. Yang saya lihat adalah ribuan santri Gontor yang kami diberi amanah oleh Kiai Hasan untuk memotivasi mereka setiap bulan. Saya melihat Anda hari ini, ayah ibu, yang terset di otak saya adalah santri yang duduk dengan tegak. Dan dia mengatakan, Pak Epi Chandra, saya sudah siapkan gelas kosong. Silakan Anda isi, Pak Epi. Bukankah ini yang Anda rasakan hari ini, Bapak Ibu? Ketika saya munculkan gambar ini, putra ataupun putri, ketika sang ibu di gerbang Darussalam, hari itu, dia memegang pundak anaknya. Nah, yang betah di pondok inayah. Semua yang pernah merasakan atmosfer Gontor, ayah ibunya, pernah mengucapkan bahasa cinta itu kepada anaknya di gerbang Darussalam saat dia santri baru. Nah, yang betah di pondok inayah. Dan anak itu mengatakan, tenang ayah bunda, aku hanya rindu doamu. Bisakah kita review otak kita ke beberapa tahun yang lalu? Saat anak itu mengatakan, ma'asalama abi umi, saya siap belajar di Gontor ini. Dan Anda pun mengatakan, nah, baik-baik di sana di Gontor, nak ya. Alim soleh, nak. Ibu doakan dari jauh, bapak doakan dari jauh. Allah. Kalau Anda mengatakan, Bapak tahu dari mana itu? Itu yang Anda rasakan dulu. Sehari, sebulan, seminggu, setahun, baru seminggu, Anda udah telepon ke wartel Gambia. Bu, gak betah saya di pondok. Ibu saya bilang, kan baru seminggu nak, saya mau pindah. Anda tahu apa jawaban ibu saya hari itu? Saya yakin jawabannya akan sama dengan Anda. Nah, bertahan. Saya yakin gak ada di dekat Tangerang yang mengatakan ini, nah kalau mau pindah ayo kita pindah ya, besok saya jemput, kita pakai mobil Jaya ke Madiun ya. Kalau kayak gitu kayaknya akan ditulis malaikat Rocky, bapak malaikat Atin yang nulis ya.
ahlan wa sahlan yang baru datang. Karena apa? Hari ini saya nggak belajar banyak, nggak bicara banyak tentang topik bagaimana mendidik anak. Bapak Ibu lebih kaya pengalamannya dari saya. Saya nggak akan menjelaskan bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang alim dan soleh. Cari di Google Bapak Ibu, banyak di situ. Tapi akan kita tembak hari ini. Bagaimana hari ini kita on air, ditatap oleh puluhan juta orang di luar sana. Hari ini banyak yang cemburu loh, Pak Tuan Rumah, dengan IKPM Tangerang Raya. Baru saya posting sebentar kemarin. Yang komen mana tuh? IKPM yang lain. Pak Happy, emang IKPM Tangerang Raya suka ada pengajian? Baru tahu dia. Anak baru tahu kalau di sini ternyata udah ada Kiai Samsudin pernah hadir. Luar biasa di Tangerang Raya. Ya, setahun setengah. Anak saya itu orang Tasik, Bapak. Yang heboh tadi malam adalah IKPM Tasikmalaya. Seharusnya IKPM Tasik juga ngadain pengajian kayak gini ya. Ternyata, Masya Allah, Anda dicemburui hari ini oleh mereka ya. Masya Allah, takbir. Anda lupa nggak ngasih kurikulum vitae-nya kepada MC. Nama saya Happy Chandra, Bapak Ibu. Kalau antum datangnya ke Gontor, nama saya ada yang manggil Ustadz Happy, ada yang manggil Ustadz Chandra. Kalau di darat nama saya Happy, di udara nama saya Chandra. Kalau antum datang ke menara Gontor lantai 3, ada suara Gontor FM, dan itu adalah binaan kami sejak tahun 2000 sampai hari ini masih mengudara. Karena saya penyiar radio di Gontor FM hari itu, Pak Kiai Syukri mengatakan, ganti namamu, jangan Happy, Chandra. Iya, kenapa nama saya Happy, Pak? Karena dulu waktu lahir saya tidak menangis. Jadi pas brojol saya langsung tertawa. Jadi apapun yang terjadi kita harus itu dong. Mau apapun santri kita di bumi Darussalam kita harus kebahagiaan Anda dirasakan energinya sampai sana. Anda bertanya lagi, emang Pak Happy pernah di Gontor? Nah, sebelum ke Gontor di mana Ustaz? Waktu sebelum ke Gontor Bapak Ibu, anak curhatnya sebentar depan Tangerang Raya. Dulu waktu SD kelas 3, saya anak Tasikmalaya Selatan yang termasuk otak kiri, dominan dibandingkan otak kanannya. Saya pendiam, jarang ngomong kayak gini. Tiba-tiba hari Selasa, tahun 90, sore hari Bapak mengatakan, nah nanti malam ada acara kreasi seni. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Saya tolak tawaran Bapak, daripada acara hancur, lebih baik kasih ke yang lain. Udah tahu anakmu ini gak pernah ngomong. Masya Allah, ibu keluar dari kamar dan mengatakan, nah ini aku kasih kau tulisannya. Kau tinggal baca, tampil di atas panggung. Ibu hanya ingin kau tampil depan banyak orang, nanti kau dibanggakan di keluarga. Saya ambil tawaran ibu, Anda lihat kertasnya, 15 lembar bolak-balik. Stres anakku, di kamar anak hafalin tuh dari mulai awal sampai akhir. Panggungnya kecil Bapak Ibu, terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya 1 meter. Allah karim, anak masih ingat malam Rabu itu Pak Dwi. Saat itu anak pegang itu mikrofon, apa yang terjadi waktu SD kelas 3, tiba-tiba anak kelas SD itu mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Mereka mengatakan turun MC-nya, turun MC-nya. Anak gagal, kapan itu terjadi? Itu terjadi 30 tahun yang lalu. Saat anak lahir di bumi Pabijahan ini. Kalau Anda mengatakan Pak Happy saat itu apakah marah kepada bapak ibunya karena kau gagal di atas panggung? Yes, anak marah Pak. Saat itu anak temuin ibu anak, ini gara-gara bapak ibu. Akhirnya apa? Dan ibu saya berdoa hari itu, nah suatu saat kau harus masuk ke pesantren. Suatu saat kau harus belajar tentang ilmu. Suatu saat mentalmu harus terbentuk. Dan qadarullah azza wa jalla, 30 tahun yang lalu itu jadi cerita bagi kami sampai hari ini. Akhirnya tahun 98, anak masuk ke satu titik di sini tempatnya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar bait-bait ini. Himno pondokku itu jadi primadona bagi santri Gontor. Ketika saya munculkan gambar ini, anak cowok santri putra berdina air mata mereka di gedung aula BPPM. Saya bilang, kenapa kau berdina air mata mana? Karena kami katakan kepada santri-santri seluruh Gontor dari titik Sabang sampai titik akhir, kami katakan kepada mereka, nah kita sama-sama dalam bait-bait himne ini. Kita nggak pernah ketemu, tapi kita satu ibu kandung, terlahir dari ibu kandung yang sama, yang terframe dalam bait-bait himne ini.
Kami katakan di Gontor Putri sekalipun, nah, saya nggak pernah ketemu dengan kau, tapi kita pernah terlahir dari bait-bait himne ini. Kenapa saya katakan ini depan para wali santri yang kami bangga? Allah Karim. Keluarlah dari Gontor, Pak. Baru diizinkan oleh Kiai Gontor saat tahun 2007. Anak alumni 2001. Anak mengabdi di Gontor hampir kurang lebih 6 tahun lamanya. Anak udah bosan Pak di Gontor. Anak menghadap kepada Pak Kiai Syukri, Kiai, izin saya mau pulang. Kata Kiai Syukri, hayatu kahuna, lanjutkan kau sampai selesai. Sampai selesai, tapi selesai banget gitu. Sampai 7 tahun lamanya kami di sana. Baru diizinkan oleh Kiai Syukri pulang. Anak Tasik Malaya Selatan yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa, masuk ke Gontor, dicuci otaknya, belajar tentang kurikulum hidup. Ternyata doa ibu terkabul. 2008 kami masuk ke karpet merah istana. Pak Bu, punya anak yang indah di bumi pesantren karena intinya adalah karakter. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Keliru Pak Bu. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Hasil survei kami bersama tim di acara G20 di Bali kemarin atas izin kementerian dan juga sekretariat negara. Kenapa? Mereka rindu dengan alam pendidikan. Mereka cemburu dengan Anda yang anaknya berada di Gontor. Karena potret pendidikan di Indonesia, saya harus katakan kepada Anda hari ini jemaah bahwa ternyata hasil studi program for international student Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Gontor hampir 100 tahun terus berkembang untuk melahirkan generasi hebat dan berkarakter. Al-Ajyal al-Mutaddibu Nabi Akhlaqin Karimah. Anda bilang, hei Pak Epi, janganlah kau sok tahu, janganlah kau main survei. Mana buktinya kalau pendidikan Indonesia terpuruk? Dulu setelah dari Gontor kenapa berdiri di Aceh? Karena ternyata kami diberi amanah salah satunya untuk ngasih motivasi di sini Bapak Ibu. Acara parenting, kajian wali santri, tapi di sini, di Loknga, Aceh. Direkturnya mengatakan, Pak Chandra, kami mengundang kau untuk datang ke Aceh Pak Epi. Nanti berangkatlah Bapak dari Jakarta, tiba di Bandara Belang Bintang, nanti tim kami yang jemput. Berangkatlah kami dengan 10 tim, Bunda. Nyampelah di Aceh, pas nyampe di Bandara Aceh, Allahu Akbar, seumur-umur nyampe di Aceh tapi tak ada yang menjemput. Ketika nyampe di sana, Allahu Akbar, ini mana yang jemput? Hampir 30 menit kami menunggu di Bandara Belang Bintang, kok nggak ada jemput dari sekolah, dari pesantrennya. Datanglah tiba-tiba setelah 1 jam, ada orang-orang dia seragam menggunakan jaket, dan dia menggunakan Assalamualaikum, selamat datang Pak Epi Chandra di Aceh. Kita dah serang dimakan. Kami siap mengantarkan Anda ke lokasi. Kami diberi amanah oleh Pak Direktur. Oh, iya, siap. Jaket, pakai helm. Berarti kendaraannya apa? Di Poris, motor. Di sana, bentor. Saya seumur-umur naik bentor, Ustaz. Naik beca motor, anak takut ketinggalan aja gitu ya. Anak pegang laptop, Ustaz. Drivernya di samping, anak duduk di sampingnya. Amin, agak lebuk tuh kerasa banget tuh saja. 10 bentor konvoy kita Bapak. Udah 2 jam nyampe ke Selimem, kok gak nyampe-nyampe. Anak colek drivernya, Mas, kok gak nyampe ke pesantrennya. Pak Chandra, tolong sabar. Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Berarti berapa jam? 5 jam. Nyebrang pula, udah pakai jas, Allahu Akbar, itu kena cipratan air gitu kayak. Nyampelah kita ke lokasi, ada tulisan di gapura itu, selamat datang Mr. Epi Chandra at El Aitam School. Di sekolah El Aitam. Kami berdiri di situ nunggu ustadznya datang. Kok tak datang-datang? Hujan lintik-lintik tapi tegak ada guest hostnya. Kami berteduh di bawah gapura itu. Datanglah ustadznya sambil mengatakan, ahlan wa sahlan, Pak Chandra, santri kami pasti akan bangga ketemu kau hari ini Ustaz. Saat kemarin minggu lalu Bapak ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman, santri kami hanya ingin ketemu kau susahnya Pak Chandra. Bapak keburu dibawa oleh tim protokol gubernur ke kantor. Saya bilang, Pak, mana santrinya? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Kami nunggu lagi di situ, keluarlah santrinya dari sebuah gubuk kecil. Mereka berlarian sambil mengatakan, ahlan wa sahlan Ustaz Chandra. Jumlahnya berapa orang? 5 orang. Tim kami berapa orang? Ya akan dimotivasi berapa orang? 5 orang. Apakah kami mundur? Tidak mungkin. Bentor udah nunggu di belakang. Mereka mengatakan, silakan Pak Chandra, aulanya sudah tersedia. Tak ada sound system.
Wali santri sana nggak punya sound system. Tidak ada layar infak seindah hari ini, people. Kami katakan kepada mereka, oke, tanpa laptop ditutup, tapi duduk lesehan dengan mereka. Dan kami mengatakan, nah, aku bangga ketemu kau beri mas santri hebat. Suatu saat kau akan dibanggakan oleh orang tuamu. Nah. Kau akan mengangkat tanah Rencong ini menjadi kebanggaan di negeri ini. Aku bangga ketemu kau. Saya peluk satu-satu, sudah. Saya peluk satu-satu. Saya pegang kepalanya santrinya satu-satu. Aku ketemu kau bangga, ya kan? Nanti ibumu pasti akan bangga. Nanti kau baca Quran, berikan doa untuk ibu. Gara-gara saya bicara itu, Pak Bu, ada 2 anak ini, mereka gak punya hijab. Dia teriak menunjuk saya sambil mengatakan, Pak Chandra jahat. Tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami, Pak Chandra. Orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Chandra. Tak ada yang berani bicara tentang orang tua depan kami. Orang tua kami ini, Pak Chandra, sejak gelombang tsunami Aceh hari itu. Saat itu ibuku teriak bawa ombak Pak Happy di atas genteng. Saat itu ibuku di atas ombak mengatakan, nah, kamu harus masuk ke pesantren anakku. Nanti jika ibu sudah mati, nanti kau harus bisa ngaji ya Pak ya. Aku ingat itu Pak Happy. Aku ngaji di pesantren ini. Paling tidak kalau orang tuaku sudah tiada, aku bisa datang ke batu desanya. Aku memberikan kado terindah untuk orang tua. Dan kalimat itu sama yang diungkapkan oleh putra-putri Anda di kantor. Impiannya sama, Ustaz. Doakan orang tua aku sehat panjang umur, Ustaz. Biar nanti kalau aku sukses, ibuku bisa lihat Pak Happy. Ada lagi satu santri, Ustaz. Dia bilang, Pak Happy, ibuku sudah gak ada. Jadi saya maaf ya. Oke. Tapi batu nisannya sudah masih ada kan? Masih Pak Happy. Aku hanya bisa berdoa dari gontok putri kandangan ini Pak Chandra. Kau ini orang hebat. Saya cuma bisa menyampaikan kalimat itu kepada putra putri Anda setiap kami datang ke sana.